guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel Makcik. Kejap. Macam tuh. Hai semuanya sahabat online family Makcik, apa kabar anda semua guys? Makcik harap semuanya sentiasa sehat selalu, dipermudahkan segala urusan dan murahlah rezeki kita semuanya. Amin. Baru tahu setelah dibalik, ternyata ini pesan tersembunyi Garuda Pancasila yang jarang diketahui. Bicara soal Pancasila, mungkin banyak yang dibuat bertanya-tanya, siapa sosok di balik lambang burung Garuda dan apa makna di baliknya? Dan salah satu orang yang dibuat bertanya-tanya itu adalah Makcik sendiri ya guys ya. Kalau untuk makna ataupun pesan burung Garuda yang umumnya kita ketahui yaitu 17 Agustus 1945 itu kita tahu ya guys ya. Tetapi untuk pesan yang tersembunyi ini kita belum tahu lagi. Jadi marilah kita sama-sama ulas kembali, kita ulik lagi ya guys ya. Apa sih makna dan juga pesan di balik Garuda Pancasila, lambang negara Indonesia ini ya guys ya, untuk menambah lagi ilmu pengetahuan kita, untuk mengingatkan lagi kita ya guys ya tentang Garuda Pancasila ini, di mana Garuda Pancasila ini adalah lambang dasar negara Republik Indonesia. Videonya Makcik tengok daripada channel Polemik. Seperti biasa Makcik akan letak dia punya link nanti dekat deskripsi box. Jangan lupa tekan link itu, sama-sama kita support channel Polemik biar channelnya semakin besar ya guys ya. Dan jangan lupa juga tetap support channel Makcik biar channel Makcik pun semakin berkembang. Tanpa membuang waktu, kita langsung saja ke video ini ya guys ya. Kita tonton sama-sama, kita lihat sama-sama untuk menambah pengetahuan kita sama-sama juga. Let's go. Oke guys, mari kita lihat. Ini dia. Namanya adalah Pancasila. Bicara Pancasila, mungkin banyak yang dibuat bertanya-tanya, siapa sosok di balik lambang burung Garuda dan apa makna di baliknya. Ya. Sebelum kita membahas itu, kamu juga perlu tahu simbol Garuda Pancasila. Pada Garuda Pancasila Ya. yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila. Ya. Mulai dari Ini sila yang pertama umum ya guys yang ya. menggunakan simbol bintang tunggal. Lalu sila kedua yang menggunakan simbol rantai emas. Sila ketiga menggunakan simbol pohon beringin. Sila keempat kepala banteng dan sila kelima padi dan kapas. Sedangkan perisai di dada Garuda Pancasila berwarna dasar kanan kiri merah putih dan di tengah berwarna hitam, berbentuk persegi empat dan lengkung di bagian bawahnya sebagai lambang Ka'bah dan hijir Islam. Tapi jangan salah membacanya. Ternyata di balik lambang-lambang itu tidak boleh dibaca sembarang atau sampai terbalik. Dimulai dari lambang bintang di tengah turun ke rantai, naik ke pohon istana atau pohon beringin. Kemudian belok kanan, turun ke kapas dan padi. Cara membaca lambang ini ternyata juga punya makna yang mendalam dan punya hubungan yang erat dengan Islam. Karena dibaca memutar maka bisa dihubungkan dengan tawaf seperti mengelilingi Ka'bah. Sementara itu, bintang tunggal yang memiliki 5 sudut berada di tengah perisai burung Garuda, dipakai sebagai simbol sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Simbol ini dianggap sebagai cahaya, seperti cahaya kerohanian yang terpancar dari nur atau cahaya Tuhan kepada hambanya, manusia. Latar belakang hitam menandakan keabadian dan warna alam asli yang dimiliki Tuhan. Dari bintang tunggal, kemudian menuju bagian kanan bawah, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, tergambar simbol rantai emas yang melambangkan sila kedua Pancasila. Mata rantai berbentuk segi empat dan lingkaran melambangkan laki-laki dan perempuan. Segi empat dan lingkaran ini saling berkaitan yang memiliki makna setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan merupakan makhluk sosial yang paling membutuhkan satu sama lain. Ikatannya bersatu menjadi kuat seperti rantai. Lanjut ke bagian kanan atas. Terdapat gambar berbentuk pohon ini adalah simbol pohon beringin yang melambangkan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Lambang pohon beringin merupakan simbol bernaung atau tempat berteduh karena pohon ini tumbuh besar dan subur. Dapat diartikan bahwa dalam negara kesatuan Republik Indonesia, rakyat yang hidup di dalamnya dapat berteduh dengan aman. Akar dan sulur yang dimiliki pohon beringin menjalar ke segala arah. Ini bermakna dengan keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Kemudian belok ke kiri ada kepala banteng atau bagian kiri atas perisai. Terdapat simbol kepala banteng yang melambangkan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Arti filosofi kepala banteng adalah binatang sebagai hewan sosial yang suka berkumpul. Orang-orang yang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan merupakan makna musyawarah dalam Pancasila. Kemudian kita turun ke bagian kiri bawah, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Disimbolkan lambang padi dan kapas yang melambangkan sila kelima Pancasila. Lambang ini representasi dari pangan dan sandang atau pakaian yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Pita putih merupakan lambang garis khatulistiwa. Kaki Garuda Pancasila menggenggam pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut dikutip dari Kakawin Sutasomah karya Empu Tantular. Digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan NKRI. Kalimat pada lambang Garuda Pancasila itu memiliki makna, walau berbeda-beda tetapi sejatinya tetap satu kesatuan, mengikat beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Ini kita diingatkan kembali lagi ya guys ya. Bagus pada ini lambang videonya. Garuda Pancasila terdapat warna hitam yang terletak pada garis-garis perisai dan latar simbol bintang. Adapun arti warna hitam adalah keabadian. Warna merah juga ada pada lambang Garuda Pancasila yang letaknya berada di latar warna kepala banteng dan latar warna rantai. Warna merah ini memiliki makna sebagai keberanian. Warna putih juga ada pada lambang Garuda Pancasila, yaitu terletak di latar warna pohon beringin dan latar warna padi dan kapas, serta pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Warna putih di Garuda Pancasila memiliki arti sebagai kemurnian dan kesucian. Hampir semua lambang burung Garuda Pancasila warnanya adalah kuning. Selain itu, warna kuning juga berada di simbol padi dan simbol rantai. Warna kuning pada lambang Garuda Pancasila berarti kemegahan dan kebesaran. Simbol pohon beringin dan simbol kapas pada lambang Garuda Pancasila terdapat warna hijau. Adapun makna dari warna hijau tersebut adalah kesuburan dan kemakmuran. Bagus nih guys, betul-betul kita dibuka lagi pengetahuannya ya. Gambar burung Garuda Pancasila dan artinya memiliki sejarah yang panjang sebelum ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 36 ayat A disebutkan bahwa lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Desain awal lambang Garuda dicetuskan pertama kali oleh Sultan Hamid II, Menteri Zonder Portofolio pada masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Tokoh-tokoh kemerdekaan lain juga ikut terlibat seperti Muhammad Yamin dan Ki Hajar Dewantara. Lambang Garuda sebenarnya terinspirasi dari arca Garuda Wisnu yang ditemukan di Trawas, Jawa Timur. Garuda dipercaya merupakan kendaraan atau wahana Dewa Wisnu dalam agama Hindu. Burung Garuda digambarkan memiliki tubuh emas, berwajah putih, dan memiliki sayap berwarna merah. Paruh dan sayap burung Garuda digambarkan memiliki kemiripan dengan burung elang, tetapi memiliki tubuh seperti manusia. Burung Garuda juga digambarkan memiliki tubuh yang besar hingga bisa menghalangi matahari. Ciri-ciri yang dimiliki burung Garuda juga diamini oleh Muhammad Yamin bahwa burung Garuda sudah mulai dikenal oleh orang-orang di Nusantara sejak abad ke-5. Di abad ke-5 inilah kerajaan Tarumanegara yang merupakan kerajaan Hindu menggunakan simbol Garuda yang saat itu dikenalkan oleh Raja Mulawarman. Dalam mitologi Hindu, burung Garuda memiliki kisah di mana ia berhasil menyelamatkan ibunya dari cengkraman perbudakan. Simbol Garuda kemudian menjadi simbol yang cukup populer saat itu. Simbol Garuda juga mulai ditemukan pada arca dan relief candi-candi Hindu di masa lalu, seperti Candi Prambanan, Mendut, Sojiwan, Penataran, Belahan, Sukuh, dan juga Ceto. Simbol Garuda juga dipakai sebagai lambang beberapa kerajaan Hindu di masa lalu, seperti kerajaan Airlangga di abad ke-11 Masehi yang menjadikan Garuda sebagai lambang kerajaannya. Lambang Garuda juga banyak ditemukan di bagian puncak prasasti yang dibuat pemerintahan Airlangga. Memang sudah dari dulu ya guys ya. Sejarah lahirnya Pancasila berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik di tahun 1945.
Jepang yang sudah mulai merasa terancam saat itu mencari perhatian warga Indonesia dengan menarik simpatik dan menjanjikan kemerdekaan serta mendirikan lembaga untuk melancarkan misi itu. Jepang mulai mengatur siasat dengan membuat Dokoritsu Junbi Chosakai atau yang lebih dikenal dengan nama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. BPUPKI pun membuat sidang pertama kali tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Ya, tak tanggung-tanggung membuat rapat sampai 3 hari demi membuat rumusan negara. Para tokoh pun menyampaikan masing-masing asas negara yang mereka buat. Di hari terakhir rapat, Presiden Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Di momen ini juga yang menjadi saksi lahirnya Pancasila. BPUPKI lalu sepakat untuk membentuk Panitia 9 yang bertugas untuk merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Ada Soekarno, Dr. Andus Muhammad Hatta, Mr. Amaramis, Mr. Muhammad Yamin, Ahmad Subardio, lalu ada Abi Kusno Soryo Suyoso, Abdul Kahar Musakar, Agus Salim, hingga Kiai Haji Abdul Wahid. Hasil pembahasan mereka kemudian dituangkan dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lalu kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Lalu yang keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, isi Pancasila ini masih menjadi perdebatan. Saat itu, Jela Tuharhari menyampaikan keberatan terutama pada sila yang pertama. Akhirnya, setelah melalui berbagai perdebatan di tanggal 18 Agustus 1945, Muhammad Hatta membacakan rumusan akhir pembukaan Undang-Undang Dasar Negara. Salah satunya perubahan kalimat pada dasar negara menjadi hanya negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini kemudian dianggap sebagai rumusan akhir Pancasila yang dikenal dengan nama Pancasila. Pancasila kemudian dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia dalam sidang BPUPKI. Namanya adalah Pancasila, Masya Allah. Sebelum lambang Garuda dipakai dilakukan sayembara oleh Menteri Priyono sebagai pelaksana keputusan sidang kabinet tersebut. Maka terpilihlah 2 karya perancang lambang negara terbaik, yaitu karya putra sulung Sultan Pontianak ke-6, Sultan Hamid II, dan karya sang pelopor Sumpah Pemuda, Prof. Mr. Muhammad Yamin. Namun karya Sultan Hamid II yang diterima oleh pemerintah dan DPR. Alasannya karena rancangan karya Muhammad Yamin mengandung unsur pengaruh Jepang yang menyertakan sinar-sinar matahari pada rancangannya. Demi mematangkan dan menyempurnakan konsep rancangan yang telah dipilih, Presiden RI Soekarno dan Perdana Menteri Muhammad Hatta melakukan dialog intensif dengan Sultan Hamid II sebagai perancang utama. Kesepakatan pun terjadi. Pita pada cengkraman Garuda berwarna putih polos dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika menggantikan rancangan pita merah putih sebelumnya. Lalu, rancangan itu diajukan pada Presiden Soekarno di tanggal 8 Februari 1950. Meski begitu, rancangan lambang negara itu dikritik oleh Partai Masyumi. Mereka keberatan karena lambang Garuda dianggap mengandung sifat mitologis karena pada burung Garuda terdapat tangan dan bahu manusia yang memegang perisai. Sultan Hamid menerima aspirasi positif ini, kemudian menyempurnakan kembali rancangannya menjadi bentuk Raja Wali Garuda Pancasila yang disingkat Garuda Pancasila. Melalui Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri, Presiden Soekarno kemudian menyerahkan rancangan tersebut kepada Kabinet RIS. Pada 11 Februari 1950, akhirnya Kabinet RIS meresmikan rancangan lambang negara karya Sultan Hamid itu. Presiden Soekarno lalu memperkenalkan pertama kalinya lambang negara Garuda Pancasila dengan kepala gundul kepada masyarakat umum di Hotel Des Indes, Jakarta. Namun Soekarno terus memperbaiki lambang Garuda ini dengan alasan Garuda gundul mirip dengan Bald Eagle lambang Amerika Serikat. Maka pada tanggal 20 Maret 1950, Soekarno memerintahkan Dullah, sang pelukis istana, untuk mendesain kembali Garuda Pancasila dengan menambahkan jambul pada bagian kepalanya. Jadi, inilah skala lambang 3 dimensi yang kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Republik Indonesia tanpa perubahan desain hingga kini.
Oke guys, setelah tadi sudah kita saksikan sama-sama pesan tersembunyi Garuda Pancasila dan juga makna di balik lambang burung Garuda ya guys ya. Dan ternyata sosok di balik lambang burung Garuda adalah Sultan Hamid II. Beliaulah yang menggambar ataupun menciptakan lambang burung Garuda ya guys ya, dan disempurnakan kembali oleh yang bernama Dula, di mana dia adalah pelukis istana negara, dan itulah yang sampai sekarang ini dipakai ya guys ya sebagai lambang dasar negara Indonesia, burung Garuda Pancasila. Sangat bagus video ini ya guys ya, menambah ilmu pengetahuan kita, membuka lagi ilmu pengetahuan kita tentang sejarah Garuda Pancasila, makna-makna daripada lambang Garuda Pancasila ini, dimana kita kan sudah lama habis sekolah, jadi kemungkinan ramai juga yang seperti Makci yang sudah lupa ataupun sudah tidak ingat lagi tentang makna ataupun pesan-pesan dari lambang Garuda Pancasila ini. Dan dengan adanya video ini kita mengulas kembali ilmu-ilmu sejarah kita, dan juga kita boleh mengingat kembali apa sih makna daripada lambang Garuda Indonesia ini, dan pada tahun bila dibuatnya, siapa pencetus lambang burung Garuda ini. Dan di sini kita kembali lagi diingatkan kembali lagi atas makna daripada lambang burung Garuda ini. Sangat bagus ya guys ya. Terima kasih untuk channel Polemik karena telah membuatkan video yang sebegitu indah, sebegitu bagusnya ini, memberikan ilmu pengetahuan lagi terhadap seluruh orang yang menonton video ini, dan termasuklah Makci juga. Makci pun sudah lama sudah tidak ingat ya guys ya, dimana ya kita kan dulu belajarnya waktu SD, SMP pun masih ada ya guys ya. Kalau SMA itu SMK itu rasanya sudah tidak ada, karena itu sudah berpatutan ataupun bertujuan kepada jurusan-jurusan yang dipelajari gitu ya. Kalau waktu SD ada ya guys ya, pasti dari SD kita sudah belajar tentang lambang Garuda ini, lambang negara Indonesia, yaitu lambang burung Garuda. Sangat bagus ya guys ya. Jadi Makci pun tahu lagi kembali, mengingat lagi kembali apa sih makna daripada Garuda Pancasila ini, di mana Garuda Pancasila ini adalah lambang dasar negara Republik Indonesia. Oke guys, Makci harap semuanya suka, terhibur atas video Makci ini, dan sama-sama telah kita mengulik kembali, menambah pengetahuan kita kembali lagi tentang Garuda Pancasila ini ya guys ya. Dan sampai kapan-kapan pun kita tidak akan bisa lupa lagi ya guys ya tentang lambang burung Garuda ini, karena kita akan selalu mengulas kembali, mengulik kembali lagi, ibarat kita kembali lagi ke sekolah gitu ya guys ya. Kita belajar lagi ya guys ya, kita ingatkan kembali lagi, kita tambah lagi ilmu pengetahuan kita kembali lagi, banyak kali kembalinya. Maksudnya sih gitu ya guys ya, kita tambah lagi ilmu pengetahuan kita ingatkan lagi, kita ambil lagi memori-memori ilmu pengetahuan kita waktu kita sekolah dulu, ingat kembali lagi. Jadi kita pun boleh menceritakan juga sejarah ini terhadap anak-anak cucu kita nantinya. Oke guys, Makci harap semuanya terhibur untuk video Makci ini, dan minta maaf di atas segala kekurangan video Makci ya guys ya, dan minta maaf di atas segala tutur kata yang salah ataupun tersilap dalam video Makci ini. Jumpa lagi di next video, bye bye, assalamualaikum.